Pembicara kita hari ini adalah Bapak Beta Sandi Tenggara. Beliau memiliki satu istri, Ibu Eliana Setiawan, diberkati dengan 2 anak Bezaliel Tenggara dan Elizabeth Tenggara. Dan saat ini Bapak Beta juga aktif dalam pelayanan sebagai salah satu penatua Abalov di Bali, salah satu pemimpin dari Yayasan Harapan Bangsa Jakarta dan Bali, dan juga sebagai pemerhati pelayanan antar generasi. Baik Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati yang mau belajar dan telinga yang mau mendengar juga setelah ini juga kita akan menerapkan dan membawa pulang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Beta Tenggara, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Miss, untuk waktunya. Saya ingin menyalam sekali lagi seluruh orang tua Sekolah Tunas Bangsa, baik ada yang di Greenfield maupun ada yang di Serpong. Jadi ini pertama kali saya share tentang proses membangun generasi yang tangguh, Mighty Generation. Tema kita tahun ini tentang Bring Heaven at Home. Bapak Ibu, saya ingin meringkas sebelum kita lebih banyak bertanya jawab. Sebenarnya session ini harus disampaikan sekitar 1,5 jam, tapi kita coba dibuat format sekitar 25 menit. Dan kalau Bapak Ibu nanti mengikuti session-session otoritas atau kopi, nanti setelah otoritas moral ada afirmasi potensi, ada kasih, ada integritas, biasanya akan dibuat sekitar 15 menitan. Ide sharing disampaikan adalah untuk memancing pertanyaan sebenarnya, tapi saya ingin coba meringkas kembali. Kalau kita bicara otoritas moral, itu berbicara proses bagaimana kata sederhananya kita tunduk dan taat kepada firman Allah. Ya, jadi sebenarnya otoritas spiritual berbicara bagaimana kita tunduk dan taat bukan hanya dalam tindakan atau dalam arti gini, kita taat kepada perintah orang tua, kita mengikuti peraturan-peraturan lalu lintas, misalnya kalau untuk anak-anak ya. Tapi lebih daripada sekedar itu, kehidupan kita, seluruh kehidupan kita serahkan kepada Allah. Tunduk dan taat kepada kerajaannya, pada keinginan Allah. Makanya tadi kita berbicara tentang kejelasan hidup kita atau panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita adalah setiap kita adalah bagian untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Itu panggilan utama. Yang kedua adalah kita secara pribadi dipanggil Allah secara unik yang disebut dengan second calling tadi. Yang ketiga adalah ketika kita membangun otoritas moral, kita harus tunduk dalam otoritas moral. Tadi kita sudah belajar, terus kita mengaitkan ekspresi kita bertanggung jawab adalah kita belajar untuk tunduk. Nah, kadang-kadang di dalam proses ini kita bisa menjadi taat dan tidak taat ya. Maka tadi karena kasih dan disiplin atau kontrol dan kasih, atau orang biasa sebut disiplin dan kasih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai bagian untuk merangkum proses kita. Saya percaya ada banyak pertanyaan, ada banyak proses. Saya juga mengajak istri saya, Ibu Eliana Setiawan, saya tidak tahu dia sudah hadir atau belum. Kenapa saya ingin memperkenalkan Ibu Eliana Setiawan? Bukan hanya sebagai istri saya saja, dia adalah partner kami untuk melakukan proses ini. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih spesifik, ya tentunya tadi sudah dikenalkan ya. Dia adalah yang mencoba menulis proses ini, karena biasanya proses ini diambil dari buku The Word is Father, karangan Bapak Etsy Kasten. Nah, Ibu Eliana Setiawan menolong kami untuk membuat proses ini menjadi 40 minggu. Jadi Bapak Ibu tahu ya, saya ini cuma jubir saja, ya, jubirnya ya. Penulisannya, dapurnya itu dari Ibu Eliana Setiawan. Makanya nanti ada beberapa proses yang kita bisa menjawab dari dua sisi. Bu Isma, saya serahkan kembali, jauh lebih baik kalau ada pertanyaan. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Beta. Iya Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disebutkan, jika ada pertanyaan yang masih pengen nih dalam penerapan baik di keluarga ataupun di sekolah, para Bapak Ibu ataupun para rekan guru, dipersilakan untuk mengetik setiap pertanyaan. Nanti admin kami akan melampirkannya. Begitu ya, Mr. Anton, silahkan. Ya, betul sekali. Baik, sekali lagi terima kasih
Pak Beta dan juga kehadiran Ibu Eliana. Materinya sudah disampaikan sangat lengkap, baik video maupun summary-nya, dan begitu selesai tadi saya melihat langsung emotikon angkat tangan, banyak sekali. Ini sangat luar biasa ya, sangat antusias. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan juga seperti sudah disampaikan Miss Duma, silahkan Bapak Ibu yang tadi angkat tangan, mungkin bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaannya yang sudah tersimpan, terlintas dan tersimpan, supaya nantinya kita bisa bacakan di sini, begitu ya. Nah, catatan saya juga sangat banyak karena isinya luar biasa, sangat memberkati kita dalam membangun keluarga kita supaya bisa menjadi sehat dan seutuhnya ya. Baik, apakah dari admin kita sudah kerepotan untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sebegitu banyaknya? Oke, silahkan boleh ditampilkan pertanyaannya kalau sudah ada begitu. Nah, betul. Ya, ternyata sudah muncul. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana menegakkan otoritas moral buat anak-anak saya bila suami saya tidak menjadi contoh dalam hubungan? Misalnya karena dia pergi meninggalkan keluarga. Ini pertanyaan yang pertama, Pak Beta. Boleh silahkan jawabannya mungkin, atau Ibu Eliana. Ya. Mr. Anton, thank you untuk pertanyaannya. Ibu, pertama-tama saya sebagai pria minta maaf kalau ada tindakan yang tidak tepat seorang ayah yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Seperti dalam koridor Kristen, kalau saya bicara sebagai anak Tuhan, pria itu harus menjadi tudung. Nah, kalau saya ngomong begini bukan berarti saya ini selalu jadi suami yang baik. Ini istri saya dari sini ya tahulah kelemahan suaminya seperti apa. Sebelum saya menjawab ini, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan hubungan suami istri keluarga itu menurut saya jauh lebih sulit di dalam koridor pelayanan. Saya melayani hampir 40 tahun. Artinya keluarga adalah sebuah pelayanan yang penting, yang tidak mudah. Saya dengan istri saya terus bertumbuh. Saya mengikuti atau belajar tentang proses ini mungkin berapa tahun? 10 tahun terakhir ya. Ada banyak hal yang kita belajar. Nah, kalau saya ingin bercerita, berbagi, adalah bukan kami manusia sempurna. Ketidaksempurnaan kami mungkin akan menolong proses perjalanan kehidupan keluarga kita. Saya minta maaf dengan situasi seperti itu. Dan Ibu, saya mengatakan memang betul, kalau situasi seperti ini Allah tidak jadi contoh. Kita harus tetap berjalan dalam kehidupan kita. Artinya, dengan saya dua-duanya terpotong. Apakah saya tidak bisa bekerja? Bisa. Kaki bisa jadi tangan, walaupun ini tidak normal. Nah, ketidaknormalan ini bukan sebuah contoh yang baik, tapi kita harus menghadapi kehidupan kita. Apa yang ingin saya sarankan? Tentunya Ibu tetap bisa menjadi pribadi sebagai single parents, ya, untuk menolong anak-anak kita dengan disiplin tadi. Disiplin kita harus seimbang kasih dan kontrol kita. Yang kedua, nanti Ibu Elena akan tolong lebih detail lagi. Kita bisa membantah bantuan kepada keluarga inti kita. Keluarga inti. Kalau keluarga inti kita ada yang inti kita, kakak, adik, papa, mama, anak Tuhan juga kita libatkan dalam pendidikan. Karena dia butuh figur ayah. Karena saya berbicara di SD ya, Mister ya. Betul ya. Greenfield ataupun di Serpong. SD itu usia 6 sampai usia 12. Bapak-bapak, saya nggak tahu berapa banyak yang hari ini bapak-bapak hadir. Biasanya survei saya mengatakan biasanya 60% itu ibu-ibu yang hadir. Saya selalu katakan, tadi saya di WA oleh teman saya, orang tuanya di SMP dan di ibunya di TK. Persis nggak ketemu saya. Jadi ya hadir ayahnya. Anaknya 2 di Tunas Bangsa. Saya beri apresiasi kepada dia. Luar biasa. Karena ini usianya. Nah, kalau sampai ibu kesulitan tentang atau libatkan keluarga inti khususnya ayah. Kalau masih dalam kesulitan, saya tidak tahu kondisi ibu, libatkan gereja. Saya tahu gereja tidak mudah menolong. Kami pun di Bali pun juga menolong beberapa orang tua single untuk walaupun itu punya keterbatasan. Ya. Nah, disinilah waktu
gereja menjadi penting. Pendidikan gereja. Kalau Ibu ada di Greenfield kesulitan, hubungi Pak Hadian. Kalau Bapak Ibu di Serpong, hubungi Pak Anton juga ada, Egbert juga, Pak Anton juga. Ada beberapa pemimpin bisa menolong untuk melakukan proses ini. Jadi membangun anak-anak membutuhkan satu kampung. Merusak anak hanya butuh satu orang. Ini kata-kata saya juga Rosiman juga. Ya. Jadi proses ini Ibu tetap bisa berfungsi. Bu Eliana bisa ditolong bagaimana Ibu dalam Ibu single bisa berfungsi dalam di sini. Mungkin Bu Eliana bisa tekankan di sini. Silakan Bu Eliana. Ya, buat Ibu yang bertanya, kalau figur ayah tidak ada, seperti yang disarankan tadi, cari figur ayah, bisa dari keluarga inti, atau bisa juga meminta mempunyai keluarga mentor ya. Jadi carilah pasangan suami istri lain yang Ibu lihat kehidupannya ini juga sungguh-sungguh dalam Tuhan, hubungan mereka juga baik ya, harmonis, mereka juga hubungan dengan anak-anaknya harmonis, bisa diminta untuk menjadi keluarga mentor. Dan dari keluarga mentor ini, ayah dari keluarga mentornya atau sang suami ini bisa diminta untuk jadi figur ayah. Supaya apa? Anak-anak juga bisa belajar, bisa melihat tentang interaksi hubungan suami istri atau kehidupan ayah ibu. Karena dia dari kecil hanya mungkin dibesarkan oleh ibu, dia tidak melihat interaksi ayah ibu atau interaksi suami istri. Padahal nantinya ketika dia dewasa, dia juga akan masuk dalam pernikahan. Itu yang saya bisa sarankan. Kedua, ya ibu meskipun otoritas moral ditetapkan oleh ayah, tapi ibu juga tetap bisa memberi contoh ya, bagaimana hidup di dalam otoritas moralnya, tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi ya, dalam hal ini otoritas firman Tuhan. Ya, jadi apa yang harusnya dikerjakan oleh ayah ya tetap bisa dikerjakan oleh ibu juga, memberi contoh. Itu tambahannya Pak Antonius. Ya, baik. Terima kasih. Wow, ini pandangan yang atau jawaban yang cukup lengkap karena tidak hanya dari sisi Bapak, bahkan Pak Petra tadi mewakili dari peran seorang bapak meminta maaf gitu ya, tapi juga bagaimana mengatasinya dari peran ibu begitu. Baik, terima kasih. Semoga jawabannya bisa memberi gambaran dan patok atau ya jadi acuan untuk kedepannya mendidik anaknya begitu ya. Berikutnya untuk yang kedua, apakah ada lagi pertanyaannya? Silahkan. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana mengajarkan anak ketika YouTube dan games atau mungkin medsos yang dimaksud di sini ya sudah menjadi kesenangan anak, udah addicted begitu. Bagaimana menegakkan otoritas moral di tengah era digitalisasi ini? Demikian Pak Beta. Oke. Pertanyaannya ya. Ibu Eliana dulu yang mau menjawab khususnya untuk games. Ya, nanti saya akan bicara tentang kedua. Silakan. Bu Eliana mau tambah. Oke, ya Bapak Ibu nanti di topik MKSS ini ada satu topik tentang waspada terhadap kemajuan teknologi ya. Artinya bagaimana kemajuan teknologi bisa menjadi suatu hal yang menolong, mendukung. Ya misal kita proses pembelajaran kan bisa secara online, membuat tugas-tugas butuh internet, tapi juga bisa mengandung bahaya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Tapi yang pasti Bapak Ibu, anak itu tidak otomatis suka YouTube dan games kalau dari kecilnya memang mungkin tidak dibiasakan. Dalam arti begini, kebiasaan yang kita bangun di dalam keluarga, ya berkaitan dengan waktu bersama keluarga juga, itu akan sangat menentukan. Ya, ketika anak masih kecil, kalau kita tidak membiasakan dia untuk apa-apa bermain gadget, atau kita menyediakan pilihan-pilihan permainan lain ya, yang katakan permainan analog, contoh mengerjakan hobi-hobi seperti misalnya menggambar, mungkin dia bantuin bikin kue, dia meronce atau bermain olahraga di luar ya, itu bisa jadi pilihan-pilihan. Nah, memang kesulitannya sekarang kalau misalnya sudah terlanjur sekarang ini udah suka YouTube, suka games ya, orang tua harus ekstra keras
menyediakan, mengajak anak bermain hal-hal yang bukan melulu games, ya, bukan games online maksudnya, bukan pakai gadget, tapi ya tadi permainan-permainan analog. Dan harus diakui itu memang butuh usaha dan waktu yang lebih besar dari orang tua. Itu pernah disaksikan oleh orang tua murid di Tunas Bangsa Bali, bagaimana ya dia berupaya sehingga akhirnya anaknya tidak lagi dikit-dikit main game, dikit-dikit main gadget gitu ya. Itu Pak, pembiasaan atau ada alternatif-alternatif lain Baik, di luar terima games. kasih. Ya. Contohnya misal olahraga. Ya, kan hari ini kan kesehatan mahal, Bapak Ibu olahraga. Ya, saya punya cerita ya dengan Ibu Eliana, tentunya kan istri saya juga dia ya. Jadi anak kami yang nomor 1 itu ADHD autis. Jadi kalau itu dia hiperaktif, makanya dia harus dibatasi games-nya. Ada waktu-waktu yang kita tentukan. Saya menyarankan, ini memang sulit, games dan sebagainya tidak baik untuk usia berapa tahun? 14 tahun atau 12 tahun? 14 tahun ya saya kira ya. Enggak, waktu kecil kan dari 0 sampai 5 itu Nggak boleh, nggak, saya tahu. harus Batas mereka dibatasi. 12 tahun atau 14 tahun. Jadi gini, Brad Hazelden, dia menulis buku tentang digital cocaine. Brad Hazelden. Di digital cocaine itu yang Ibu Eliana tahu untuk disarikan menjadi satu session di MKKS. Session ke berapa Ibu Eliana? Berapa? Mungkin di Nanti ya atas ada 20 ya, di atas 20. di atas 20, di atas 100. Dan Ya. dia gini Bapak Ibu, semua para penemu komputer atau smartphone, baik yang baru aja meninggal Mac gitu ya, penemu Mac, Mas Mister siapa nih yang sudah meninggal? Steve Jobs. Anaknya nggak pegang komputer. Setiap seingat saya gadget, itu sampai 14 gadget tahun. 14 tahun. Semua teman-teman penemu di lembah Silikon di Amerika itu anaknya sekolahnya tidak pakai digital, katanya pakai kapur tulisannya. Jadi manual banget, dibuat manual. Nah problemnya saya lihat anak-anak kita izinkan pakai games. Saya tidak tahu anak saya pakai games sejak umur berapa. Saya kira setelah di atas 12 tahun. Ralat Pak Beta, bukan games, gadget. Gadget usia berapa? Elizabeth aja ya mungkin. Nah, saya punya anak yang kedua sekarang sudah sekitar 19 ya. 20 tahun. Oh sorry, 20 tahun ini orang tua selalu diralat ini 20 tahun ya. Hampir meminta maaf 2,5 tahun kan kita tidak kemana-mana ya. Itu kalau didisiplin tentang gadget itu masalah. Dia minta tidak mau, minta ampun betul. Saya bilang tidak bisa. Ya. Nah, ini menunjukkan keterikatan. Jadi idenya diatur jamnya, ya. Kalau untuk sekolah ya tidak masalah. Tapi untuk permainan game yang mengikat kita mesti atur, manage betul. Ada yang berbicara sehari tidak boleh lebih 1 jam. Ada yang ekstrim. Di bawah 12 tahun, 14 tahun saya tidak menyarankan. Bapak kita gimana? Ya Bapak Ibu mesti melakukan tindakan-tindakan ekstrim karena digital ekstrim. Sekarang bagaimana dengan otoritas moral? Gini Bapak Ibu, otoritas moral kata kuncinya hasilnya checklistnya gampang. Apakah saya punya mission statement? Nah itu ya. Eliana punya mission statement, saya punya mission statement. Ya, mission statement saya adalah saya ingin membangun keluarga yang misioner dan jemaat yang misioner. Artinya jemaat atau keluarga yang membangun saya gembala juga melalui komunitas. Ibu Elena juga ingin membangun melalui keluarga, melengkapi keluarga dengan komunitas. Nah, anak saya yang nomor 1 ADHD autis, dia ingin sekali menjadi gembala untuk anak-anak kebutuhan khusus. Ya, dia ingin menjadi pendoa, misalnya begitu. Yang nomor 2 dia ingin membangun orang punya kesehatan mental ya, kesehatan mental dengan proses konseling. Nah, ini kata kuncinya mission statement. Kata kuncinya kita atur semua. Kalau kita tahu kemana tujuan hidup kita, digital akan menjadi lebih mudah diatasi. Artinya apa? Saya selalu katakan, kamu hidup mau kemana? Kamu mau hidup kamu ini prosesnya apa? Saya kira itu yang saya bisa sampaikan jawabannya kedua. Silakan. Mungkin ada jawabannya. Ya, terima kasih banyak Pak Beta dan Ibu Eliana. Sebelum kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, ini sepertinya seru sekali ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi
di link yang sudah di-share di chat box oleh admin kami ya. Karena kalau sudah seru bertanya, terus kita diskusi, biasanya lupa kita untuk absensi begitu. Baik, begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, boleh disampaikan melalui chat box kami sekali lagi. Nah, kita lanjut sambil menunggu Bapak Ibu absensi, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silahkan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya yaitu, mengapa harus sabar antara jam 5 sampai jam 7? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Beta. Nah, mohon penjelasannya, poin tersebut lebih detail. Terima kasih. Kita waktunya ini sampai jam 10.30 ya Bapak Ibu. Jadi masih panjang, masih bisa banyak mendapatkan kedalaman materi ini dari Pak Beta maupun Ibu Eliana. Baik, silahkan Pak Beta. Saya mengutip ini untuk teman-teman dari South Africa ya. Jadi saya tulis mungkin kalau di Jakarta mesti agak dirubah dengan kemacetan ya, berarti jam 7 sampai jam 9 mungkin ya. Atau mungkin idenya gini. Usia SD 6 sampai 12 itu adalah usia kepada ayah. Saya. Kecuali single parent yang ada ayah yang meninggal. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi anak-anak itu mesti punya waktu dengan orang tuanya. Ekstrim Bapak Ibu ya. Saya ketika tanya pada Pak Kaisi, kira-kira berapa lama ya ayah ngasih waktu untuk anaknya? Kira-kira minimal kalau dia satu anak itu kalau tunggal dan sekitar 30 menit sampai 45 menit bermain setiap hari. Nah, repot kan kita. Orang Jakarta apa bisa ini. Tapi itu kenyataan yang disampaikan ya. Karena anak harus dekat dengan ayah karena usianya itu season of life, nanti Bapak Ibu bisa mendengar, itu usia 6 sampai 12 tahun bermain itu bisa baca Alkitab, berdoa, komplit ya aktivitasnya ya, bisa melakukan bersama-sama. Nah tentunya ayah ini kan kerja. Nah ayah atau ibu kerja, ketika pulang kerja kan kita kadang-kadang kerjanya masih dibawa pulang. Saya kira guru-guru tunas bangsa saja kerja sini masih bawa pulang ya Miss ya, betul nggak Miss? Udah besok kisi-kisi lagi, waduh, gitu kan gitu ya. Nah makanya saya mesti berkata, kami juga berkata dengan tim pembebanan pembelajaran dan sebagainya. Makanya Mr. Nanton saya nggak tahu ya di tunas bangsa itu banyak PR pada kami selalu memberi masukan kalau bisa PR itu selesai di situ saja di sekolah. Kenapa? Supaya punya waktu dengan keluarga. Kecuali kalau ulangan mesti belajar. Jadi itu ya sebenarnya idenya. Ketika kita pulang kerja crowded, itu menjadi proses yang berbahaya. Di session identitas saja. Bapak Ibu ketika saya pulang kerja pernah ditanyakan ke istri dan anak saya. Bapak Ibu mesti ngerti, saya ini pendeta. Oke? Bukan businessman, artinya pendeta, penatua, kerjanya rohani. Ternyata waktu pulang, otak saya penuh dengan pelayanan. Nah ini bahaya. Padahal ini waktu dengan family saya. Makanya ketika saya pulang, ekspresi saya itu berbeda. Wah, istri saya pernah ngomong, kamu ini sama orang lain senyum-senyum, wah ramah banget sama saya aja kadang-kadang ramahnya hilang, ini ada orangnya nih, jadi Bapak Ibu bisa tanya lah. Jadi sama, dia juga sama, kita dengan orang pendeta, ada dia ibu pendeta, wah. Nah kadang-kadang kita jadi munafik, kita enggak real. Anak kita ngelihat ya elah mama papiku sama orang lain begitu ramah sama saya. Nah inilah menjadi masalah. Makanya Bapak Ibu tadi jamnya bisa geser ya, tergantung jamnya di Jakarta macet ya, mungkin jam 6 jam 8. Idenya gini, waktu kita pulang kerja memastikan kita ini di rumah menimbulkan damai sejahtera. Ya, saya pulang mesti banyak. Saya masih belajar dalam proses ketika anak-anak saya waktu usia 12. Nah, itu proses penting. Artinya kita mesti menjaga emosi kita, ekspresi, gestur tubuh kita. Ini, Belena mau tambahkan? Ya, jadi maksudnya Bapak Ibu, kita perlu tahu jam-jam sibuk atau jam-jam rawan di domestik rumah tangga kita masing-masing ya. Artinya
saat mungkin ketika ayah pulang, ya. Kemudian kadang-kadang ayah capek, tidak mau diganggu. Ibu lagi sibuk mungkin mau menyiapkan makan malam, ya. Lagi sibuk masak, mungkin masih sibuk lagi nyuruh anaknya untuk mandi lah, atau yang baru pulang les harus dijemput dan sebagainya. Jadi biasanya ketika jam-jam sibuk itu atau yang kita sebut jam-jam rawan, kita akan mudah terpancing kan. Mudah terpancing ketika anak kita melakukan sesuatu yang misalnya ketidaktaatan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Dan itu kalau kita terpancing biasanya lebih mudah terpancing. Kadang-kadang kita bisa melakukan pendisiplinan mungkin yang tidak perlu, ya, atau over gitu ya. Karena kita lagi kesel, beda kan dengan kalau kita nggak lagi sibuk, nggak lagi crowded, atau kita lagi santai, ya bisa jadi respon kita akan berbeda terhadap anak kita meskipun yang dia lakukan sama. Itu jadi itulah kenapa harus bersabar atau waspada, ya, ekstra sabar di jam-jam rawan, ya, artinya jam-jam rawan di domestik rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu yang tahu, yang menentukan sendiri ya, jam-jam yang rawan itu jam berapa. Itu Pak Anton tambahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Beta dan Ibu Eliana. Semoga ini juga memberi kejelasan di mana kita juga di Jakarta memang demikian ya. Jadi pulang sudah macet itu stresnya tidak hanya stres lelah pekerjaan ya, tetapi juga lelah di jalan rayanya itu, dan bahkan apalagi lalu lintas Jakarta juga tidak ramah, stresnya itu bisa sampai beradu mungkin dengan orang-orang ketika nyetir, melonong dan seterusnya seperti itu. Itu akan membuat orang tua jadi ketika sampai di rumah exhausted dan habis begitu kesabarannya dengan anak-anak. Baik, terima kasih, luar biasa jawabannya. Berikutnya, apakah masih ada lagi? Dan waktu kita memang masih panjang ini ya, 30 menit lagi, jadi masih cukup punya banyak ruang untuk kita belajar bersama. Silahkan, Mister. Ya. Ini sepertinya mulai ke area temperamen ini ya Pak ya. Bagaimana dengan papa yang pragmatis? Apakah dia bisa punya peran terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anaknya? Bagaimana juga dengan peran mama yang terlalu dominan dan akhirnya mengambil alih banyak hal dalam mendidik anak-anak? Bahkan bisa jadi sangat kelihatan papanya absen. Ini mungkin papanya ini ya, benar-benar pragmatis yang mentok begitu ya. Sehingga mamanya juga akhirnya dominannya keluar mentoknya juga, akhirnya terbalik perannya begitu. Demikian Pak untuk pertanyaannya. Oke, saya mendasari dulu. Ini ayah ya. Ini yang tanya ayah berarti ayahnya nggak hadir ya biasanya. Jadi bisa diomongin nih. Begini ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini tidak percaya adanya pragmatik dalam arti kolerik atau istilahnya ya, alegor satunya yang lincah itu, kan ada yang ada 4 tipe. Kalau dia tidak bukan intim, dia sebenarnya pragmatik, kolerik, ada sanguin, namanya kayak sanguin, betul ya. sanguin, oke. Kolerik kan dominan. Ya. Ya. Nah, ini tidak boleh menjadi dasar tentang apa? Kita berperan sebagai ayah. Tidak ada prosesnya, tidak boleh jadi alasan. Memang kita mungkin panasnya berbeda. Saya punya ipar itu sangat pragmatik, tapi dia sangat berwibawa terhadap anaknya. Nah, ini mesti dibedakan. Jadi tidak ada urusannya, tidak boleh jadi alasan. Itu yang disebut, kalau dikenal dengan DISC, itu labeling proses, tidak boleh. Tidak boleh, karena tidak ada urusan. Saya kenal bapaknya kolerik, dominan, tapi tidak mengatur, tidak punya waktu ke keluarganya, hanya, dan maaf, itu termasuk hamba Tuhan juga. Ya. Jadi tidak boleh jadi alasan. Jadi itu bukan alasan yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di dalam respon mungkin ibu akan lebih lebih yang dominan, ibu akan lebih berespon. Nah, justru di sini adalah sebenarnya begini, perlu kerjasama. Istri saya dominan, dia cermat, saya cermat. Hanya beda kualitasnya.
Saya lebih dominan dalam arti global, istri saya lebih dalam arti detail. Makanya kami kalau berdiskusi bisa seru nih Bapak Ibu ya. Belum lihat aja diskusinya. Kemarin kami diskusi di rumah sakit sama orang nengok semua. Lagi berantem atau lagi diskusi? Iya, ya toh. Jadi Ibu akan kaget lah. Mungkin Bapak Ibu nggak kenal kami sebagai pribadi ya. Oke. Jadi tapi yang menjadi prosesnya adalah di dalam proses itu tidak boleh jadi alasan. Tapi kalau ayah tidak berfungsi, di sini yang mesti kita selesaikan. Makanya perlu proses 40 session ini. Ayah, kalau engkau tidak mengerti bagaimana caranya, proses ini akan menolong dalam 1 tahun. Kami juga sedang berpikir, kami sudah kerjasama dengan beberapa teman. Kalau Bapak Ibu merasa proses ini perlu, kami buatkan seminar kecil. Ya, mungkin berapa session, berapa minggu bisa. Bisa dihubungi dengan tim pemimpin. Di sini ada Pak Anton atau nanti siapapun juga. Kami juga lagi memikirkan. Kami ada tim untuk menolong. Jadi makanya kami disebut the world is a father itu dunia membutuhkan Bapak, perlu training, perlu prosesnya. Jadi tidak boleh ada alasan. Ya. Tapi kalau ayah tidak bertanggung jawab, disinilah kita sekolah lagi menolong. Sebenarnya kami sekolah lagi memberikan awareness, kesadaran bahwa usia SD ini ayah sangat dibutuhkan. Makanya saya selalu berkata pada ibu-ibu, kalau ayah Anda datang, kasih aja videonya. Bapak Ibu, setiap minggu saya selalu membuatkan video singkat, hanya 3-6 menit. Sebenarnya pekerjaan yang nggak mudah, tapi kami menyadari betapa pentingnya proses ini. Ya, mungkin Bu Elena mau tambahkan. Jadi ini tidak ada. Nah, tadi kalau misalnya kita, saya kasih flematik dominan ya, nggak apa-apa. Ibunya yang bertanya, orang dominan itu kan perlu dikasih why. Ya, menurut ayah bagaimana? Nah, gitu ya. Menurut papa bagaimana? Itu akan dipaksa ya. Pria kalau dipaksa, tapi jangan disuruh Bapak Ibu diberi pertanyaan. Saya kalau dipaksa istri saya malah kelihatan nggak mau. Tapi kalau dikasih pertanyaan ya, pria itu kan gengsinya tingginya ampun-ampun. Ya Pak Anton ya. Ya. Sok lagi gitu loh. Nah, tapi ibu makanya di dalam proses proses istri diingatkan masih waktu yang pertama, istri itu menunjukkan respect, respect dengan pertanyaan itu menolong ayah. Ibu Enda bisa bantu prosesnya bagaimana bisa menolong suami lebih maksimal, seperti menolong suaminya maksimal gitu kayak kan. Ya Bapak Ibu, MKSS ini pasti akan membawa kita untuk melakukan perubahan ya. Artinya ketika kita diingatkan misalnya suami istri itu adalah tim yang bersatu. Urusan mendidik anak bukan hanya urusan ibu, terus ayah hanya cari nafkah. Itu kan konsep yang salah yang mungkin kita bawa saat kita dibesarkan juga oleh ayah ibu kita. Ya, kemudian kita belajar juga nanti di MKSS ada banyak fungsi yang ternyata itu akan sangat baik, ya bukan nggak baik kalau dilakukan ibu, baik juga, tapi akan lebih baik hasilnya kalau ayah yang melakukan. Misalnya kayak menetapkan otoritas moral, nanti berikutnya memberikan identitas, kasih tanpa syarat, dan meneguhkan potensi. Nah, jadi bagi para ayah saya tahu, para bapak di sini ini juga hal baru ya, tantangan baru. Untuk berubah tidak mudah, apalagi mungkin dulu tidak melihat contoh dari ayah kita. Ya, tapi nggak apa-apa, belum terlambat ya untuk para ayah semua belajar. Begitu juga untuk para ibu di sini, ini juga hal baru. Karena biasanya mungkin yang hal-hal fungsi-fungsi yang kita belajar di sini bahwa ini adalah fungsi ayah, selama ini udah diborong dikerjakan oleh ibu gitu ya. Jadi udah dikerjain oleh semua ibu. Termasuk misalnya yang paling mudah, tentang baca firman di rumah. Biasanya paling rajin mungkin ibu terus yang ngajakin ya. Nah, ayahnya tidak merasa perlu untuk membangun otoritas moral lewat baca firman karena tenang aja udah ada mama, ya udah ada ibu. Nah, jadi gimana ibu-ibu ya kita juga harus belajar memberi kesempatan lebih banyak untuk para ayah, untuk suami-suami kita melakukan peranannya. Ya, didorong. Kalau mungkin dia sudah melakukan, kita puji, ya kita afirmasi juga suami-suami kita ya untuk apa yang sudah dia lakukan. Ya, kita juga menahan diri untuk nggak selalu artinya mengambil alih ya. Kadang-kadang kita nggak sabar nih,
suami saya belum jalan-jalan, saya jalan aja duluan. Ya, artinya kita mengajak, mengingatkan suami, ya kalau kita lebih tahu tentang keadaan anak kita, kita yang menceritakan ya, kita seperti berusaha menghubungkan, mendekatkan mereka, ya kita ceritakan kondisi anak kita kepada suami, ya kepada ayah anak-anak kita, kemudian kita ajak berdiskusi ini baiknya gimana ya untuk anak kita yang ini, bisa nggak papa yang coba bicara dengan dia. Ya, jadi ibu-ibu kita mendorong dan mengafirmasi juga suami kita kalau dia sudah mulai melakukan hal-hal yang menjadi peranannya. Ya, dan yang nggak kalah penting tentunya berdoa ya. Berdoa untuk suami maupun doa bersama sebagai suami istri supaya kita bisa jadi tim yang bersatu. Ya, karena kekuatan doa itu, kuasa doa itu sangat besar ya. Jadi itu yang saya pikir bisa dilakukan. Baik. Jadi selain menyadari peran masing-masing itu harusnya apa saja dari mama dan papa, juga perlu kesepakatan begitu ya, bahwa oh ini memang momennya papa ini untuk tampil buat anak-anaknya dalam hal apa-apa-apa. Kemudian kalau dalam hal ini ya mamanya misalnya dan seterusnya. Mungkin dengan kesepakatan demikian akhirnya ditemukan gitu ya peran papanya. Baik, terima kasih Pak Beta dan Bu Eliana. Sekali lagi kita mau mengingatkan buat Bapak Ibu untuk mengisi absensi. Mungkin ada yang terlupakan, masih terlupakan. Marilah kita isi absensi kita. Dan kita waktu tanya jawab ini masih ada sampai 10.30, jadi sekitar 20 menit lagi. Masih ya kalau satu pertanyaan sekitar 5 menit, sekitar 4 pertanyaan begitu. Oke, baik. Silahkan Mr. Daniel, masih adakah pertanyaan? Oke, baik. Oke, pertanyaannya yaitu, Pak, bagaimana kita tahu, kita orang tua tahu, kita ini kurang kasih atau kurang arahan, atau sebaliknya, kebanyakan kasih atau kebanyakan arahan, supaya bisa diseimbangkan begitu. Demikian pertanyaannya Pak Beta. Oke. Saya di slide-nya kan ada ya kalau kita ngelihat kasih dan tidak seimbang ya. Kalau kasihnya kuat, kontrolnya kurang. Kalau kasihnya itu kuat, kontrolnya kurang, atau disiplinnya kurang, orang biasa seperti begitu, anak itu kan permisif ya. Anak itu merasa tidak nyaman, takut. Itu ciri-cirinya. Nah, kalau anak itu merasa terabaikan, berarti kasihnya kurang, kontrolnya kurang. Kalau di otoriter, sebaliknya, dia kontrolnya kuat, kasihnya kurang. Dari anak itu gampang kita lihatnya, anak ini merasa tidak aman, merasa terabaikan atau enggak. Kalau Ibrani katakan anak gampangan ya, apa anak ini memberontak. Nah, lihat proses itu. Kita bisa melihat. Nah, dari hasilnya kita bisa melihat prosesnya itu. Tadi ada skema Rivenhill ya, kita bisa lihat. Yang kedua, tanya kepada anaknya langsung. Nah, menurut kamu apa? Nah, Ibu, kalau anak Ibu tidak mau jawab, biasanya takut, udah ketahuan nih, gitu loh. Tapi kalau anak ini jawabnya sambil kurang aja, ketahuan, berarti kita kurang punya wibawa dengan anak kita. Itu udah kelihatan ya gejalanya itu. Nah, dari diskusi ini, kalau Bapak Ibu tidak pernah tanya, sudah ketahuan ada sesuatu yang salah dengan proses kasih. Jadi ini banyak treatmentnya ya. Jadi kalau saya dengan anak-anak kan punya waktu setiap hari, makanya kami nanti menyarankan bahwa waktu bersama itu berdoa setiap hari itu adalah proses harus menurut saya. Gini Bapak Ibu, kekristenan itu jemaat mula-mula dibangun dengan bertekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, memecahkan roti, kalau misalnya mengingatkan karya salib, dan 4 berdoa. Nah, praktek setiap hari itu di mana? Di keluarganya. Kekristenan awal adalah kekristenan di dalam rumah tangga. Jadi maaf ya, siapapun Anda, mungkin ada hamba Tuhan pendeta,
Kalau Anda tidak punya waktu setiap hari berdoa, saya menyaksikan. Nah, berdoa inilah menjadi proses untuk kita bertanya pada anak kita. Untuk mengetahui segala yang termasuk disiplin tadi. Memang ini bukan tema ya, tapi saya ingatkan. Dulu saya sering pergi ke luar negeri. Ya, Bapak Ibu hampir tiap tahun, Eliana saksinya. Saya tuh di Amerika waktu itu, koin tuh masih mahal. Telepon tuh udah ada internet. Saya pakai telepon hotel, Bapak Ibu. Walaupun hanya berapa, 1 menit kan ya. Oke, waktu saya stop 1 menit. Doa sama-sama. Doanya 30 detik, 30 detik lagi tanya apa kabarnya. Butuh usaha, butuh waktu, butuh uang. Ibu Elena mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, saya kira bisa juga berdiskusi ya. Tadi udah tanya anaknya, suami istri bisa berdiskusi ya. Menurut kamu nih kita hanya kebanyakan kasih, kurang disiplin atau kontrol tadi atau bagaimana ya. Kita bisa rasakan ya. Saya kira Bapak Ibu kita bisa merasakan sendiri ya. Saya ini sebenarnya kebanyakan kasih atau kebanyakan kontrol ya. Kasih di sini bukan berarti segala sesuatu dibolehkan juga ya, tapi kasih yang tentunya untuk kebaikan anak tersebut. Dan kalau kita sudah tahu, ya kita belajar untuk memperbaiki. Bagaimana, kan kerinduan kita bagaimana bisa jadi orang tua yang otoritatif ya, kasihnya tinggi, ya kontrolnya juga tinggi ya, sehingga anak menjadi percaya diri, merasa aman. Dan itu memang proses ya. Kami sendiri mendapati dulu waktu awal-awal tuh kita dapati kayak kita lebih sering otoriter juga ya. Ya kadang otoritatif, tapi nanti otoritatif kita belajar apalagi bertumbuhnya. Seiring dengan bertumbuhnya usia anak ya kan. Bagaimana kita mulai lebih lagi untuk bisa berdiskusi dengan anak-anak ya. Bukan lagi hanya satu sisi atau satu arah. Ya mungkin waktu kecil kita kasih tahu ini salah, ini benar, ini boleh, ini tidak boleh. Semakin besar kita semakin dia bertumbuh, kita bisa berdiskusi ya. Artinya, nah diskusi itu kapan terjadi? Itulah di dalam waktu bersama keluarga. Jadi kalau nggak ada waktu bersama keluarga, kapan mau diskusi ya kan? Kalau hanya dipanggil ketika ada masalah, anak itu kan akan berpikir, oh kalau saya bikin masalah baru dipanggil, baru ada waktu, ya kan? Tapi kalau ternyata setiap hari nggak ada masalah, selalu ada waktu untuk bersama, untuk bisa cerita-cerita, ya anak juga bisa mengungkapin, itu akan menjadi hal yang menyenangkan dan baik buat anak. Ya, saya dengar satu keluarga, ada keluarga orang tua murid juga di area Bali ini praktek MKSS sekarang ini anak-anaknya 3 orang, yang remaja, yang SD maupun TK itu udah berani ngomong sama papanya, mamanya. Kalau papa nih kurangnya begini. Kalau mama nih gini gitu ya. Dia berani untuk mengungkapkan. Ya, artinya bisa ungkapin apa yang menjadi kerinduannya sehingga orang tua juga bisa memperbaiki diri gitu. Kira-kira begitu Pak Antonius. Baik, iya. Terima kasih. Tambahkan Pak, sedikit. Bapak Ibu, mungkin kasih waktu aja lah tanya orang tua. Bapak Ibu, tolong beri pendapat tentang kami. Udah gitu. Kalau dia berani ngomong, syukur. Kalau belum berani ngomong, nanti ditanya berikutnya. Bapak Ibu akan tahu siapa kita ya. Saya tidak bohong. Anak-anak sekarang ini sangat pintar, sangat luar biasa. Saya bilang lihai sekali, luar biasa sekali pintarnya. Bapak Ibu akan terkejut, puji Tuhan. Baik. Ini hal-hal yang mungkin baru dan tidak disangka-sangka ya Pak Beta ya. Ternyata anak-anak kita ini unik dan menarik dan sesekali juga mengejutkan kita ya. Makanya butuh intensitas, kedekatan, dan itu tadi pola asuh yang benar sehingga kita mengetahui persis apa yang sedang ada di dalam pikiran anak-anak kita mengenai ya kita sebagai orang tuanya begitu ya. Baik. Seru, ini sepertinya semakin seru ya pertanyaannya ya. Oke, berikutnya apakah masih ada, Mr. Daniel? Ternyata berjibun sekali beneran ya, pertanyaannya banyak. Oke, wah ini panjang Pak. Oke, baik.
kalau memang ayah harus terlibat menjaga anak, tapi ada tempat kerja ayah yang memberikan teguran, bahkan SP, karena ayah menjalankan kewajibannya untuk membantu ibu menjaga anak, bahkan untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan les mungkin ya. Let's say, Let's say yang katakanlah, membutuhkan ayah, ya katakanlah yang membutuhkan ayah untuk datang saja jadi masalah. Bagaimana menanggapinya menurut Bapak? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Silahkan Pak Peta. Saya coba menafsirkan ini. Ini kalau ada ayah harus libat di tempat kerjaan nggak boleh. Saya pikir kok ada kerjaannya seperti ini, saya kurang jelas. Tapi maksudnya begini mungkin, pas ayahnya kerja suruh jaga, jelas nggak boleh. Kantor juga nggak boleh, ya. Anda di guru juga nggak boleh. Jadi saya kurang jelas. Tapi kalau memang ini ekstrim ada, Bapak Ibu berdoalah bersama-sama. Kalau memang ada kantor melarang orang tuanya terlibat, saya nggak tahu ada pendaya. Kok saya sanksi? Kalau ada kan ekstrim ada ya Bapak Ibu berdoalah. Anak adalah warisan kita. 127 Mazmur. Jadi kita mesti bertanggung jawab untuk anak kita, bukan kantor kita yang bertanggung jawab. Ada beberapa teman pemimpin rapat dengan Bapak Ibu mesti mengerti, saya ini suka rapat ya. Jadi mungkin teman-teman abalok lama tahu, saya dulu gembalanya anak muda, itu jago rapat bisa 3-4 kali. Waktu saya di Jakarta, di Bali juga. Tapi hari ini saya biasanya membatasi rapat. Jam-jam tertentu yang pemimpin kami di sekolah tempatnya jauh, saya suruh pulang, nggak usah rapat, kita usahakan pakai Zoom. Jadi pola pemikiran kami juga berubah. Saya berharap guru-guru juga bisa mendengar proses ini. Jadi, tetapi kalau Bapak Ibu melakukan itu di jam kerja, saya kira tidak bijak. Nah justru ini, makanya ayah, ibu berdoa betul-betul, karena anak ini warisan. Tapi Allah akan memberikan proses bagaimana kita bisa menjaga dan merawat kita. Berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Kalau sampai itu memang against betul, Bapak Ibu mesti berdoa, memutuskan untuk berhenti. Satu pendeta, saya sebut namanya Julianto Simanjuta ya, dia melayani. Demi karena kondisi anaknya, dia berhenti menjadi hamba Tuhan. Dulu waktu saya dengar itu, saya mungkin agak aneh ya. Tapi setelah saya mengerti kondisi anaknya, dia berhenti. Bapak Ibu mesti tahu juga anak saya adik-adik autis, saya tinggal di Jakarta, penuh dengan kesibukan. Ketika saya ditawarkan ke Bali, salah satu alasan adalah saya melihat kemungkinan pekerjaan saya akan menurun. Space pekerjaan menurun. Saya akan lebih dekat dengan keluarga. Itu salah satu keputusan. Makanya ketika saya selesai di Bali, sebenarnya tugas 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya lupa waktu itu, teman-teman meminta saya pulang kembali. Bapak Ibu mesti tahu, salah satu hal yang saya ditawarkan adalah memimpin salah satu jemaat yang terbanyak di sektoral Bali, di area Abalok Jakarta. Saya dengan tegas berkata, tidak. Jemaat yang saya pimpin waktu itu di sini ada 300, di sana mungkin ada 5.000. Saya berkata, tidak. Kenapa? Saya tahu harganya anak saya. Saya tahu harganya Elizabeth dan Besalia dan istri saya. Lebih daripada pelayanan saya. Saya berharap kita mengerti proses ini. Kalau hari ini saya bisa bercerita, ada banyak kegagalan dalam hidup saya yang ingin saya ulang. Ada banyak. Tapi kan tidak bisa. Kalau saya cerita kegagalan ini bisa menolong proses kita. Ya, Bapak Ibu, saya berharap kita mengerti. Perjalanan keluarga adalah perjalanan yang tidak mudah. Ya, Bapak Ibu mesti menentukan prosesnya. Berdoa dengan istri dan anak. Untuk kita tegas dalam proses ini. Tapi kalau itu berkaitan, maaf, aturan yang kita mungkin jamnya. Misalnya ada seorang ayah pelayar gitu ya, pelayar ya. Bagaimana ini? Dia nggak bisa ketemu. Ya gunakan. Sekarang ada teknologi, ada Zoom, ada WA, video call. Saya pernah dengar ada satu orang nelayan gitu ya, cari ikan, itu perginya 9 bulan, 6 bulan. Saya tanya, di sana ada teknologi nggak WA? Oh masih bisa Pak, kita pakai satelit dan macam-macam. Ya kalau itu sebuah harga yang harus dibayar, ya kita bayar. Ibu Eliana mau tambahkan? Ya, saya kira kalau memang ayah terbatas karena jam kerja ya, bagaimana memaksimalkan atau memanfaatkan waktu ketika ayah ada di rumah ya.
Jadi ketika pulang ya ayah benar-benar memaksimalkan kesempatan di rumah itu untuk dia ada bersama dengan anak-anaknya ya. Artinya berinteraksi dengan anak-anak. Karena kalau sekarang bilang bersama itu bisa satu ruangan, tapi masing-masing pegang gadget gitu ya. Jadi saya perjelas berinteraksi dengan anak-anak. Ya mau baca buku bersama, nonton film bersama, sambil diskusi atau bermain ya. Tergantung usianya atau nemenin belajar, baca kitab bareng, atau pergi bareng ya apapun. Artinya ada interaksi di situ, kesempatan ayah juga bisa menanamkan nilai-nilai ya kan, bisa menjalankan peranannya sehingga anak tetap merasa ayah itu hadir dalam kehidupannya ya. Itu aja Pak Anton. Oke, baik. Wah, dari setiap pertanyaan selalu dijawab lengkap dari sisi kanan maupun sisi kiri, dari sisi Bapak maupun sisi Ibu ya. Jadi ini benar-benar harusnya bisa memberikan pencerahan ya atas apa yang ditanyakan. Baik, waktu kita tinggal 10 menit, jadi mungkin masih ada 2 kali pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan, Mr. Daniel? Baik, oke. Oke, ini mengenai disiplin. Ya, disiplin seperti apa yang pas untuk anak SD? Apakah menurut Bapak spank ya, yang dulu sering dilakukan oleh mungkin maksudnya orang tua dulu, gitu ya, masih relevan di zaman sekarang ini? Atau hari ini tanpa spank itu anak menjadi tidak punya daya juang yang kuat atau kurang tough begitu? Ya. Ya, sepertinya Oke, ini disiplin yang berbeda ya. Ya, oke. Ibu Eliana mau tambahkan dulu, silakan. Iya, Bapak Ibu, artinya kalau saya boleh kasih masukan, spank ini menjadi alternatif yang paling terakhir ya. Kalau ada metode disiplin yang lain, ya yang bukan fisik, lakukanlah yang lain. Ada banyak, misalnya dia dicabut haknya ya, kesukaannya, misalnya dia pegang gadget berapa jam, sekarang dikurangi, atau apalah kesukaannya dia ya, dan itu akan menolong dia juga kan untuk tahu ternyata ini ada konsekuensinya, dan dia juga harus menahan diri kan untuk tidak bisa mendapatkan yang dia sukai sebagai akibat pelanggarannya ya. Dan yang paling penting karena anak sekarang makin besar, menurut saya dia makin bisa tawar-menawar ya. Waktu anak saya kecil pun dia bisa nawar gitu. Nggak mau, disiplinnya ini aja. Tapi kita kan tahu itu tanda kutip memberi rasa sakit atau tidak untuk dia. Jadi saya tadi cerita ya, kalau anak saya yang pertama itu karena dia nggak bisa diam, hiperaktif, disiplin suruh duduk tenang aja atau berdiri di sudut itu buat dia waktu kecil itu menyiksa karena dia nggak bisa diam gitu ya. Tapi buat anak saya kedua, ya kalau suruh duduk diam-diam itu ya buat dia ya gampang aja, orang dia bisa suka ya. Jadi untuk dia harus dicabut kesukaannya apa. Kan jadi itu ada rasa kayak sakit gitu ya, dalam arti sakit itu ketika disiplin dijalankan dia tahu ini akibatnya kalau saya tadi tidak taat ya saya harus jalani ini. Nah, Bapak Ibu kan bisa lihat ya, kalau dia itu ternyata mudah, memang hal itu dia tidak suka, jadi Bapak Ibu cabut ya dia nggak ada pengaruhnya ya kan, jadi harus yang dia suka itu kan. Nah, kira-kira begitu sih. Mungkin Pak Beta mau tambahkan? Masih di mute, masih di mute Pak Beta. Zaman dulu orang kalau mendisiplin itu sifatnya keras. Nah, kalau bahasa Jawa itu pakai, Bapak Ibu ingat ya, Jawa Sapam dulu pakai kenut ya, tongkat. Ya. Kemudian berkembang namanya punishment and reward. Ya, yang terakhir yang namanya adalah positif approach lah ya. Reinforcement. Ya, reinforcement. Positif, dan ada lagi proses untuk kita lebih pada dasarnya manusia itu baik. Itu ada satu teman profesor mengatakan yang mentraining kita, Profesor Virgu. Saya mengingatkan begini, proses kita ini, saya mengatakan usahakan fisikal. Tapi ada yang berkata tadi fisik, usahakan menghindar fisikal. Terima kasih, menghindar fisik.
spank. Nah, kalaupun Bapak Ibu ada yang masih, karena kita mengatakan tongkat, ya, tongkat itu masih dibutuhkan, tapi mesti ingat kata tongkat itu sebenarnya apa, ya, dari apakah itu atau fisik. Tapi kalau ada orang masih mempercayai, saya hanya memberikan way out-nya aja. Tongkat, kami dulu masih gunakan prosesi. Jika terpaksa adalah tongkat. Tongkatnya di mana? Tidak di sini, tidak di sini. Tongkatnya di mana? Di pantat, di pantalan pantat. Oke? Karena itu daging. Itu sifatnya. Nah, ini Bapak itu mesti mengerti kalau ada hukum tongkat masih ada di belakang proses itu. Walaupun ini kami menyarankan mungkin bukan waktunya lagi, tapi ada beberapa orang masih mempercayai. Kalau itu dalam koridor mempercayai silahkan tongkat itu ya di pantat, tidak di yang lainnya. Nah, kami punya anak ADHD itu ofensif, menyerang. Nah, ini kadang-kadang ketika dia menyerang bisa nyakar, bisa macam-macam. Nah, kadang-kadang ini kita mesti, ini kasus yang berbeda sekali ya. Kali biasa menggunakan fisik juga untuk bahasanya untuk menahan dia, untuk mengingatkan dia, untuk mungkin kalau anak saya ketika dia tantrum gitu ya, kita sebut itu, kita mesti menambah dia, mesti mengingatkan dia. Ini menjadi proses yang berbeda. Jadi makanya saya mesti tahu ini apa. Kalau anak ini sehat, dalam kondisi mentality sehat, kita gunakan prosedur atau proses disiplin tambah spank. Tapi ada anak-anak yang mungkin hiperaktif, sudah tantrum, ada istilah ya autism. Nah, ini mungkin pendekatan yang sedikit berbeda. Makanya saya mau tidak menempatkan spank ini di mana, ya. Jadi hati-hati, mesti. Nah, di sini butuh psikiatris, butuh psikolog untuk mengakses anak kita. Para orang tua, izinkan saya mengingatkan, kalau kita ketemu sama psikolog itu bukan berarti anak kita masalah, tidak. Hari ini psikolog digunakan ketika kita mau tahu tentang apa bakat minat, butuh psikolog ya, MBTI dan sebagainya, ada banyak proses dilakukan. Bertemulah mereka kalau kita melihat anak, karena anak ini punya kecenderungan apa nih mental dia, ini ada beberapa proses ya. Ada survei mengatakan 25% anak itu kebutuhan khusus katanya hari-hari ini, mungkin karena cuaca, udara dan sebagainya, pada makanan dan sebagainya, faktor genetika bahkan ada. Jadi proses ini mesti kita hati-hati. Nah, pada umumnya proses ini menjadi proses yang nanti akan spesifik. Saya bagi ya, kalau ini kebutuhan khusus, dealingnya akan berbeda. Tapi kalau normal, hindari physical proses, hindarkan. Saya tidak pernah memukul sedikitpun anak gadis saya. Karena berusaha untuk tidak melakukan prosesnya. Ya. Dan itu saya lihat dari orang tua saya, ayah saya. Dia tidak pernah melakukan tangan untuk anak perempuan. Tapi lagi karena papa saya mati muda ya saya nggak melihat. Saya masih ingat dulu saya pernah diajar sekali. Mungkin itu karena faktor orang tua berkesan itu ya. Saya waktu itu diajar pantat saya masih ingat. Nah, ini orang tua saya yang non-Kristen. Jadi saya lihat ada budaya-budaya yang baik yang kita bisa pertahankan. Saya berharap ini membantu kita. Ya, baik, terima kasih Pak Beta dan Ibu Eliana. Wow, kita sudah benar-benar di ujung waktu 10.29 dan sepertinya kita sudah cukup mendapatkan banyak hal ya. Jadi tidak hanya secara theoretical tadi yang disampaikan, tetapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini bagaimana detail-detail melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini benar-benar cukup melengkapi kita, komplit sekali. Sekali lagi terima kasih buat Pak Beta dan Ibu Eliana. Bolehkah kita semua Bapak Ibu memberikan emotikon jempol sebagai atau love juga boleh sebagai ucapan terima kasih kita kepada Pak Beta dan Ibu Eliana. Saya wakilkan ucapannya, Bapak Ibu menampilkan emotikonnya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Beta dan Ibu Eliana buat berkat-berkatnya.